Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat King Ruo sedang memeriksa kawasan tersebut dengan kesadaran dewanya, Fang Yu Cai Hong, Fang Yu Buxiu Diliu, Pang Dahai dan Zhao Kang yang merupakan para abadi tingkat tinggi, kembali menemuinya dengan muncul di hadapannya. Leluhur, ucap King Ruo menyambut Fang Yu Cai Hong dan rombongannya dengan hormat. Ruo tidak ada jejak yang tersisa, ucap Fang Yu Cai Hong dengan serius. Bahkan kami pun tidak menemukan sedikit pun jejak pecahan jiwa yang tersisa, ucap Pang Dahai menimpali. Apakah itu artinya klanmu pergi dengan sengaja? Tanya Zhao Kang. Sejauh yang aku pahami, situasi ini jelas sebuah pertempuran, ucap Fang Yu Buxiu Diliu menanggapi. Tapi yang agung, apakah ini sebuah kebetulan karena klan Yu juga pergi dari tempat mereka? Menurutku, kekacauan ini dilakukan oleh klanmu dengan sengaja supaya tidak ada yang mendiami tempat ini, ucap Zhao Kang menyimpulkan situasi tersebut dengan serius. Jejak aura di tempat ini begitu bersih bahkan tidak tersisa. Hanya mereka yang berada di tahap abadi yang dapat menghapus jejak seperti ini, ucap King Ruo membuat Fang Yu Cai Hong dan rombongannya terdiam. Yang mulia, apakah itu artinya klanmu telah meninggalkan tempat ini dengan sengaja? Tanya Pang Dahai dengan serius. Aku tidak bisa menyimpulkannya, karena situasi ini bisa dilakukan oleh mereka ataupun musuh, jawab King Ruo menggelengkan kepalanya. Yang mulia, apa rencana kita? Tanya Buxiu Diliu dengan tenang. Kita kehilangan jejak mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika melakukan penyelidikan itu akan membuat kita tertahan di tempat ini lebih lama lagi, jawab King Ruo mengarahkan pandangannya pada Yu Jierui, King Ling, Bei Qin, Xin Mosu, Xin Dilang, Xin Qin dan Xin Chan yang bergerak menghampirinya. Yang mulia benar, Pang Dahai menanggapi. Ruo jika kami boleh tahu, hal apa yang membuatmu begitu ingin menemui klan Shenmu? Tanya Fang Yu Cai Hong dengan penasaran. Leluhur, intisari pohon su, pohon kehidupan klanmu adalah penawar racun logam. Jadi aku, intisari pohon su adalah penawar racun logam. Tanya Fang Yu Buxiu Diliu memotong penjelasan King Ruo. Benar leluhur, aku berencana ingin meminta benih dan menumbuhkan pohon tersebut di Gunung Nanjin. Jawab King Ruo menjelaskan alasannya yang ingin menemui klan Shenmu. Hais, ini sangat disayangkan. Kita kehilangan jejak mereka, ucap Fang Yu Cai Hong menanggapi. Lalu Ruo apa rencana kita selanjutnya? Tanya Fang Yu Buxiu Diliu dengan tenang. Kita akan melanjutkan perjalanan ke dalam neraka kuno, setelah itu kita akan kembali ke daratan ilahi. Jawab King Ruo sambil mengirim pesan pada Fang An, pemimpin pasukan pagoda 3 lantai untuk menyelidiki keberadaan klan Mu dan klan Yu yang meninggalkan wilayah timur. Baik, jawab rombongan tersebut dengan penasaran. Di hadapan Fang Yu Cai Hong dan rombongannya, setelah mengirim pesan pada Fang An, King Ruo lalu mengeluarkan altar batu hitam dari dalam cincin penyimpanannya lalu meletakkannya di hadapan mereka. Ruo ini, tanya Xin Dilang dengan bergidik nyeri saat altar batu hitam tersebut melepaskan aura pembunuhan yang gelap dan dingin. Kakek, altar ini disebut jalan kuno, altar yang akan membawa kita memasuki neraka kuno, jawab King Ruo dengan tenang sambil mengaktifkan gerbang teleportasi kecil tersebut. Swus, swus, pusaran angin hitam yang sangat dingin muncul di atas altar hitam tersebut. Ling ucap King Ruo penuh arti, yang ditanggapi oleh King Ling dengan membawa Bei Qin memasuki pusaran angin dingin yang muncul di hadapan mereka. Swus, swus, sosok King Ling dan Bei Qin lenyap ke dalam pusaran angin hitam tersebut. Chan Chin ucap Fang Yu Cai Hong dan rombongannya, lalu memasuki pusaran angin hitam tersebut, lalu diikuti Pang Dahai dan Zhao Kang. Setelah semua rombongannya memasuki lorong teleportasi tersebut,
Kim Ruo yang berada di urutan paling belakang lalu memasuki pusaran angin hitam tersebut. Sus, sus. Sosoknya muncul di belakang Pang Dahai dan Zhao Kang sambil menarik altar batu hitam yang terikat rantai emas ke dalam dunia jiwanya. Sus. Altar hitam tersebut lenyap ke dalam dunia jiwa bersamaan dengan munculnya ledakan dahsyat di belakang mereka. Ruo ledakan itu, ucap Xin Chan panik. Paman, itu adalah lorong waktu yang berada di belakang kita patah karena gerbang penopangnya telah aku ambil, jawab King Ruo menjelaskan altar hitam yang telah disimpannya. Apakah ini tidak bisa diperbaiki? Tanya Xin Chan dengan perasaan ngeri. Tidak bisa paman, jawab King Ruo dengan tenang. Lalu Ruo apa yang harus kita lakukan? Dengan wajah serius. Tentu saja kita harus berlomba dengan ledakan tersebut, jawab King Ruo. Dengan ledakan berantai yang terus bergema di belakang mereka, membuat Xin Dilang, Xin Mosu, Xin Qin, Xin Chan dan Bei Qin merasa tidak tenang. Di tempat lain, Pulau Bayangan Hitam, Pang An yang sedang berbincang-bincang santai dengan An Leng dan Bing Ying, tiba-tiba merasakan cincin penyimpanannya bergetar. Saudara, ada apa? Tanya An Leng setelah Fang An selesai memeriksa lencana giok pesan jiwa di tangannya. Kabar dari penguasa agung, jawab Fang An menjelaskan perintah King Ruo padanya. Menyelidiki keberadaan klan Shen Mu dan klan Yu yang meninggalkan wilayah makam waktu. Tanya Bing Ling dengan serius. Saudari, aku juga tidak tahu alasannya, penguasa agung hanya meminta kita melakukan penyelidikan, jawab Fang An. Baik, mari kita pergi, ucap An Leng dengan tenang. Baik, panggil semua pasukan, ucap Fang An memberi perintah. Di tempat lain, di dalam arus lorong teleportasi. Duar, ledakan dahsyat terus bergema sepanjang waktu, membuat Xin Chan dan rombongannya mulai tidak dapat menyembunyikan ketakutannya. Ini mungkin sudah 3 jam, ucap Xin Chan berbicara pada rombongannya dengan bergidik ngeri. Tenanglah, ada Ruo di belakang, ucap Xin Mosu dengan tenang. Tapi paman, ucap Xin Chan dengan perasaan tidak tenang. Chan lihatlah, ada Ling Ruo leluhur agung Cai Hong dan leluhur agung Buxiu Diliu. Selain itu juga ada Pang Dahai dan Zhao Kang, mereka adalah para abadi tingkat tinggi. Aku yakin mereka tidak akan membiarkan kita terbunuh di dalam kehampaan abadi badai ruang dan waktu, ucap Xin Mosu menenangkan rombongannya. Leluhur, ini sudah hampir 3 jam berlalu, kapan kita akan? Xin Qin menjeda kata-katanya, saat Fang Yu Cai Hong yang tampak begitu tenang terkekeh. Qin perjalanan kami dari daratan ilahi menuju benua teratai biru itu perlu waktu 1 bulan lebih, itu karena kami pergi bersama Ruo jika kami sendiri yang pergi, mungkin akan memerlukan waktu berbulan-bulan, ucap Fang Yu Cai Hong dengan tenang membuat Xin Qin dan rombongannya terdiam. Tapi leluhur, bagaimana dengan ledakan di belakang kita? Itu hanya ledakan berantai dari arus lorong waktu yang patah. Tidak perlu khawatir, jawab Fang Yu Cai Hong dengan tenang. Baik, leluhur yang agung, ucap Xin Qin mencoba menenangkan diri dengan jantungnya yang kini mulai berdetak kencang. Baru saja Xin Qin menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ledakan dahsyat muncul dari ujung lorong. Ini. Fang Yu Cai Hong terkejut bersamaan dengan munculnya segel bola emas transparan yang langsung mengurung Xin Mosu, Xin Qin, Xin Chan, Xin Dilang dan Bei Qin yang bergerak bersama King Ling. Ruo ucap Fang Yu Buxiu Diliu bergerak bersama Pang Dahai, Zhao Kang dan Fang Yu Cai Hong yang memasuki segel bola emas transparan tersebut. Akhirnya mereka datang, ucap King Ruo yang dari awal sudah merencanakan hal tersebut sambil membawa segel bola emas transparan yang bergerak menuju ujung lorong yang telah hancur di depannya. Maksud guru? Tanya Bei Qin dengan penasaran. Lihatlah, ucap King Ruo menunjuk 2 makhluk raksasa yang bergerak mendekati mereka. Naga hitam, ucap Bei Qin dengan tubuh bergidik, bersamaan dengan raungan sang naga yang memekakkan telinga. Naga gelap, juga disebut sebagai naga pemecah kehampaan. Mereka adalah penguasa dan pemburu di kehampaan abadi badai ruang dan waktu.
Aku yakin kedatangan mereka itu karena ledakan dari lorong waktu, ucap King Ruo sambil menjelaskan alasannya yang mematahkan arus lorong dan waktu di belakang mereka untuk menarik perhatian kedua hewan buas gelap tersebut, membuat Shin Musu dan rombongannya yang begitu tegang terdiam. Hewan buas gelap tingkat 3, ucap Fang Yu Buxiu Diliu saat aura naga hitam tersebut sampai pada mereka. Leluhur yang agung, apakah ada yang salah? Tentu saja, aura yang dilepaskan kedua makhluk tersebut adalah hewan buas abadi gelap tingkat 3, itu artinya kekuatan serangannya ada di tingkat 6, jawab Fang Yu Buxiu Diliu membuat Xin Qin dan rombongannya kembali mematung, menatap naga raksasa bermata gelap dengan api hitam yang menyala di punggungnya bergerak mendekati mereka. Sus! King Ruo yang berada di dalam segel bola emas transparan tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Lalu muncul 200 meter di hadapan naga raksasa tersebut. Sus, sus. Kilatan cahaya perak keemasan melesat, menebas naga hitam yang melepaskan tembakan bola angin hitam beruntun ke arahnya. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan sangat hebat. Menciptakan ledakan berantai membuat kawasan gelap tersebut terang benderang oleh cahaya yang dapat membutakan mata. Sus, sus. Darah hitam kebiruan dari tubuh naga hitam yang terpotong dan terbelah tersebut menyembur dengan jasadnya yang langsung terjatuh dengan bebas. Ternyata Ruoer, ucap Xin Dilang dengan takjub. Ini, ucap Xin Qin dan rombongannya ternganga, saat King Ruo tiba-tiba bergerak mengejar naga hitam lainnya yang langsung menghilang dari pandangan mereka. Sus, sus. Pang Dahai dan Zhao Kang keluar dari dalam segel bola emas transparan, bergerak menyegel potongan tubuh naga hitam yang terjatuh dan pecahan jiwanya yang hendak meninggalkan tempat itu. Leluhur, ucap Xin Chan tanpa dapat menyembunyikan ketakutannya saat segel bola emas transparan yang mereka tempati bergerak menjauh dari kawasan tersebut. Chan ada apa? Tanya Fang Yu Chai Hong dengan tenang. Bagaimana dengan Ruoer dan... Xin Chan menjeda kata-katanya, saat Pang Dahai dan Zhao Kang yang sebelumnya telah menghilang dari pandangan mereka muncul di luar segel bola emas transparan yang mereka tempati. Tutuan, ucap Xin Chan terbatas saat Pang Dahai dan Zhao Kang memasuki segel bola emas transparan yang mereka tempati. Paman, yang agung, apakah ada yang salah? Tanya Pang Dahai dengan heran. Bagaimana dengan Ruoer? Dengan wajah serius, yang agung tenang saja. Yang mulia terikat dengan segel bola emas transparan yang kita tempati ini jadi kita. Apakah tuan berdua tidak membantunya? Tanya Xin Chan memotong kata-kata Zhao Kang membuat Pang Dahai dan Zhao Kang terdiam saling berpandangan. Yang agung, jika kami ikut membantu, dengan kekuatan kami, justru itu akan merepotkan dan mengganggu pekerjaannya, jawab Pang Dahai dengan serius. Benar yang disampaikan oleh Pang Dahai. Jika tidak karena segel bola emas transparan ini, kami pun akan sulit bertahan di tempat yang sangat ekstrim ini, ucap Fang Yu Buxiu Diliu menimpali. Lalu leluhur yang agung, apa yang harus kita lakukan? Tanya Xin Qin. Diam dan menunggu Ruoer kembali, jawab Fang Yu Chai Hong dengan tenang. Baik, leluhur yang agung, ucap Xin Chan dengan perasaan tidak puas. Di tempat lain. Sus, sus. Kilatan cahaya keemasan dari sosok King Ruo yang bergerak mengejar naga gelap yang bergerak pergi. Sialan, siapa orang ini? Ucap naga hitam tersebut mengumpat, tidak mengira jika saudaranya tewas dalam satu serangan. Sus, sosoknya terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. Pada saat dirinya merasa cukup aman, tiba-tiba ledakan aura yang sangat kuat muncul menghadangnya. Bagaimana bisa, ucapnya terbatas saat kilatan cahaya perak keemasan melesat ke arahnya. Duar, duar, ledakan maha dahsyat bergema, saat tebasan cahaya perak keemasan tersebut beradu dengan tubuhnya dengan telak. Sus, darah hitam kebiruan menyembur keluar dengan bagian tubuhnya yang langsung terpotong. Oh tidak, ucapnya dengan putus asa saat kilatan cahaya perak keemasan lainnya kembali muncul melesat ke arahnya. Sus, kilatan cahaya perak keemasan tersebut langsung memisahkan kepala dari tubuhnya. Tidak ingin berlama-lama di tempat itu, sus.
King Ruo langsung bergerak menyegel kepala naga hitam tersebut. Setelah menyegel kepala naga hitam tersebut, King Ruo lalu kembali bergerak menemui King Ling dan rombongannya. Di tempat lain, swoosh, swoosh. Segel bola emas transparan yang membawa King Ling dan rombongannya terombang-ambing di antara ledakan dahsyat yang mengacaukan kawasan tersebut, membuat Shin Mosu dan rombongannya yang menyaksikan tempat itu hanya bisa terdiam, dengan detak jantung yang memburu. Pemandangan yang benar-benar mengerikan, bahkan mereka yang sudah berada di tahap abadi juga tidak dapat bertahan dengan situasi seperti ini, apalagi kita. Ucap Shin bilang pada Shin Mosu, Shin Qin dan Shin Chan melalui telepati. Ini adalah alasan mengapa tempat ini sangat menakutkan, ucap Shin Mosu menanggapi dengan tubuh bergidik. Oh tidak, ucap Shin bilang saat segel bola emas transparan yang mereka tempati tiba-tiba retak. Leluhur, ini ucap Shin Qin dan Shin Chan bersamaan. Tenanglah. Kita akan baik-baik saja, jawab Fang Yu Caihong sambil memulihkan retakan tersebut. Di saat mereka sedang dilanda ketakutan, tiba-tiba mereka melihat kilatan cahaya keemasan bergerak mendekati segel bola emas transparan yang mereka tempati. Dalam waktu singkat, King Ruo muncul di luar segel bola emas transparan tersebut. Ruo bagaimana dengan naga hitam itu? Tanya Shin Mosu dengan penasaran. Kakek, kepala naga hitam itu sudah ada di dalam cincin penyimpananku, jawab King Ruo dengan tenang. Lalu Ruo apa rencana kita selanjutnya? Tanya Shin Chan dengan penasaran. Paman, kita akan melanjutkan perburuan, jawab King Ruo sambil tersenyum kecil, membuat Shin Chan dan rombongannya mematung. Ruo jangan bercanda. Lalu bagaimana dengan tujuan kita yang akan pergi memasuki neraka kuno? Tanya Shin Mosu dengan serius. Kakek, arus lorong ruang dan waktu teleportasi yang terhubung dengan tempat itu telah rusak. Mencari keberadaan neraka kuno tidak ubahnya mencari debu emas di tepi pantai, jawab King Ruo membuat Shin Mosu dan rombongannya terdiam, sambil membawa segel bola emas transparan tersebut bergerak menuju tempat yang tidak mereka ketahui. Segel bola emas transparan tersebut melesat dengan kecepatan puncaknya, membuat Shin Mosu dan rombongannya yang berada di dalamnya kembali merasakan suasana yang tidak nyaman. Ini, ucap Shin Chan mulai merasa mual. 15 menit berlalu, namun kecepatan segel bola emas transparan tersebut masih belum juga melambat, bahkan kecepatannya semakin ekstrim membuat Shin Mosu dan rombongannya yang berada di tingkat semi-abadi semakin tidak nyaman. Ruo ini, ucap Shin Chan dengan perasaan tidak nyaman. Paman, ada apa? Tanya King Ruo dengan tenang. Apakah kecepatan segel ini tidak bisa dikurangi? Tidak bisa paman, jika kita bergerak lambat, aku khawatir kita akan kehilangan jejak naga gelap yang ada di depan kita, jawab King Ruo dengan tenang. Ruo apakah kamu tidak khawatir dengan King ucap Shin Mosu menimpali, membuat King Ruo hampir tertawa keras. Menjadikan King sebagai alasan. King Ruo membatin sambil menahan tawa. King apakah kamu baik-baik saja? Tanya King Ruo. Baik, guru, jawab Beikin terbata. Tahan sedikit, sebentar lagi kita akan tiba, ucap King Ruo dengan tenang. Huek, Shin Chan mulai muntah membuat King Ruo merasa tidak nyaman. Paman, gunakan kain atau apapun untuk. Huek. Shin Chin ikut muntah membuat Shin Mosu yang juga sedang menahan rasa mulai dari pusing yang dirasakannya menjadi kesal. Ruo apakah tidak bisa bergerak pelan sedikit? Apakah kamu lebih mengkhawatirkan buruanmu daripada kedua pamanmu? Shin Mosu menjeda kata-katanya, saat secercah cahaya kecil muncul di depan mereka. Ruo itu, menatap cahaya kecil yang semakin lama semakin tampak besar tersebut. Patahan lorong yang terhubung dengan neraka kuno, jawab King Ruo dengan sikapnya yang tenang sambil meningkatkan kecepatan segel bola emas transparan yang mereka tempati. King Ruo, ucap Shin Mosu menahan geram, karena King Ruo kembali meningkatkan kecepatan segel bola emas transparan yang mereka tempati. Paman, sebentar lagi, ucap King Ruo sambil terkekeh membuat wajah Shin Mosu begitu masam. Sifat usil bocah ini. Shin Mosu membatin dengan perasaan sedikit lega,
karena ternyata mereka tidak memburu naga gelap di kehampaan abadi badai ruang dan waktu. 15 menit kemudian, segel bola emas transparan tersebut akhirnya dapat menyusul patahan lorong arus ruang dan waktu yang sebelumnya hilang dari jangkauan mereka. Segel bola emas transparan tersebut memasuki arus lorong lalu bergerak di dalamnya. Ruoer, bagaimana bisa ledakan ini? Tanya Fang Yu Buxiu Diliu dengan penasaran karena patahan arus lorong tersebut tidak meledak seperti sebelumnya. Itu karena arus ledakannya telah dipotong oleh naga gelap sebelumnya, jawab King Ruo membuat Shin Mosu dan rombongannya menjadi tenang. Setelah bergerak cukup jauh di dalam arus lorong dimensi ruang dan waktu yang patah, King Ruo lalu mengurangi kecepatan segel bola emas transparan yang mereka tempati. Kakek, paman, bagaimana keadaan kalian? Tanya King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada Shin Qin dan Shin Chan yang terdiam dengan wajah masam. Kakek, ini pil yang dapat menenangkan pikiran dan tubuh. Tidak perlu, ucap Shin Mosu yang sedang menenangkan dirinya. Paman, selain dapat memulihkan tubuh, pil ini juga dapat menyamarkan keberadaan aura emas yang bertentangan dengan kekuatan yang ada di dalam neraka kuno, ucap King Ruo sambil memberikan pil berwarna hijau kehitaman tersebut pada Shin Chan. Ruoer, terima kasih, ucap Shin Chan dan Shin Qin sambil menerima pil tersebut, lalu menyerapnya dengan perlahan. Kakek, ucap King Ruo kembali menyerahkan pil tersebut pada Shin Dilang dan Shin Mosu yang langsung diraihnya. Qin ucap King Ruo sambil memberikan pil tersebut pada Bei Qin yang tampak lebih tenang. Terima kasih, Guru. Dengan sikap hormat, lalu menyerap pil hijau kehitaman tersebut. Yang mulia, bagaimana dengan kami? Tanya Pang Dahai. Apakah kalian juga perlu? King Ruo mengerutkan keningnya. Setidaknya kami tidak perlu menyamarkan keberadaan kami, ucap Pang Dahai sambil tersenyum kecil. Ruoer, kami juga, ucap Fang Yu Buxiu Diliu ikut menimpali. Baik, ucap King Ruo lalu kembali mengeluarkan pil tersebut lalu menyerahkannya pada semua orang. Aku tidak perlu, ucap Fang Yu Caihong yang sudah pernah memasuki dunia neraka. Tidak ingin mengganggu Bei Qin dan yang lainnya menyerap pil yang diberikan, King Ruo lalu menggunakan kesempatan itu untuk memulihkan dirinya. 2 jam kemudian Bei Qin dan rombongan akhirnya selesai menyerap pil hijau kehitaman tersebut dengan munculnya aura gelap dalam tubuh mereka. Untuk menyamarkan wujud, kalian bisa menggunakan teknik ilusi tubuh, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Guru, Bei Qin menanggapi, berbeda dengan Shin Mosu yang masih diam dengan kekesalannya, membuat aura gelap dalam tubuh mereka semakin kentara. Memasuki dunia neraka kuno, aku ingin menjelaskan sedikit hal tentang dunia kecil tersebut. Sebelumnya perbedaan gravitasi bumi di tempat itu 3 kali lipat lebih kuat dari benua teratai biru. Walaupun dunia kecil itu terang tapi tampak begitu kelabu dengan kekuatan tingkat Raja Dewa sebagai puncak kekuatan untuk penghuninya, dan tingkat Kaisar Dewa untuk hewan buasnya, ucap King Ruo menjelaskan. Keadaan neraka kuno tersebut dengan tenang. Ruoer, mengenai tujuan kita, apakah kamu sudah memastikan tempat itu? Tanya Fang Yu Buxiu Diliu. Sudah leluhur, jawab King Ruo dengan tenang, mengarahkan pandangannya pada Shin Mosu yang kini tampak begitu santai. 1 jam kemudian, mereka akhirnya melihat cahaya putih kecil di ujung lorong. Kita akan sampai, ucap King Ruo dengan tenang. Tidak lama kemudian, cahaya putih yang berada di ujung lorong semakin terang. Segel bola emas transparan yang mereka tempati terhisap oleh cahaya putih tersebut. Segel bola emas transparan yang mereka tempati muncul di atas langit puncak gunung kecil yang gersang dan meranggas. Tidak ingin menarik perhatian kekuatan di dalam dunia kecil yang gelap tersebut, King Ruo lalu membawa segel bola emas transparan tersebut bergerak menuju puncak gunung kecil tersebut. Aura ini, ucap Shin Mosu dengan perasaan tidak tenang, saat kekuatan gelap di kawasan puncak gunung kecil tersebut menekan mereka, saat segel bola emas transparan yang mereka tempati lenyap. Ruoer, apakah kamu merasakannya? Tanya Fang Yu Caihong pada King Ruo dengan serius. Tidak hanya aura gelap yang begitu padat,
kekuatan gravitasi ini juga meningkat hingga belasan kali lipat. Jawab King Ruo menanggapi, Ruo apakah itu artinya? Buxiu Diliu menjeda kata-katanya saat King Ruo menganggukkan kepalanya. Aturan ruang dan waktu dunia ini telah berubah, jawab King Ruo sambil memeriksa kawasan tersebut sambil menyamarkan tingkat kekuatannya. Ruo apa rencana kita selanjutnya? Tanya Shin Mosu yang sebelumnya begitu tenang kini tampak begitu serius. Kakek, jika aturan dunia ini tidak berubah, kita bisa langsung pergi menuju Danau Heihui. Karena aturan dunia ini telah berubah sepertinya kita perlu waktu untuk menyesuaikan diri dan mempelajarinya, jawab King Ruo dengan tenang. Ruo benar, ucap Fang Yu Caihong menanggapi sambil mengeluarkan Mao Yanhong dan Mao Yanhei dari dalam dunia cincin penyimpanannya. Ini, Xin Dilang dan rombongannya terkejut, menatap kucing hitam dari neraka besar tersebut dengan didik ngeri. Tuan, ucap kedua kucing dari neraka besar tersebut dengan hormat. Yanhong, Yanhei, apakah kalian merasakan keanehan di tempat ini? Tuan, apakah ini neraka kuno? Tanya Mao Yanhong dengan hormat sambil melepaskan kesadarannya memeriksa kawasan tersebut. Benar, jawab Fang Yu Caihong dengan tenang. Tuan, aturan dunia kecil ini sepertinya sudah tidak terikat, ucap Mao Yanhei sambil bergerak naik ke atas langit gunung kecil tersebut, membuat Shin Mosu dan rombongannya yang berada di tingkat semi-abadi semakin tidak tenang. Yanhong, Yanhei, aku ingin kalian mencari informasi dan memeriksa kawasan ini, ucap Fang Yu Caihong memberi perintah. Baik tuan, dengan sikap hormat lalu bergerak meninggalkan puncak gunung kecil itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.